Selamat malam, selamat datang kembali di kelas online untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya. Jadi di pertemuan kita kali ini saya akan membahas mengenai cash opname, kemudian FOB, dan juga FIFO, LIFO, serta average sebenarnya ya, tapi tidak perlu saya sebutkan di sini. Khusus untuk perusahaan dagang saja. Nah, jadi kurang lebih nanti capaian pembelajarannya saya mengharapkan kalian sudah bisa memahami mengenai cash opname, kemudian free on board atau FOB berhubungan dengan shipping ya, pengiriman, serta berkaitan dengan metode persediaan ada FIFO, LIFO, dan juga average untuk perpetual maupun periodik. Jadi seperti apa nanti detailnya silakan diikuti terus video saya ini sampai habis ya. Nah, ini ada beberapa topik bahasan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi nanti kalau bicara mengenai cash opname itu ada hubungannya dengan rekonsiliasi bank. Kemudian FOB berkaitan dengan shipping ya, pengiriman, ada dua jenis, shipping point dan juga destination. Nanti seperti apa juga akan saya jelaskan. Kemudian berkaitan dengan metode pencatatan persediaan itu ada tiga ya, FIFO, LIFO dan juga weighted average. Nah, tapi dari FIFO, LIFO dan weighted average itu sendiri itu ada pencatatan lagi yang dibagi jadi dua, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Jadi nanti pencatatannya seperti apa nanti juga akan saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke cash opname dulu dan juga rekonsiliasi bank. Nah, jadi cash opname itu sebenarnya adalah pengauditan. Pengauditan mengenai kasnya perusahaan gitu ya, kas secara fisik. Jadi kita membandingkan antara jumlah nilai kas yang ada di catatan akuntansi, pergerakannya, keluar masuknya, nilainya berapa saja, hingga saldonya dengan uang kas yang memang betul-betul kita pegang secara fisik ya. Baik itu uang yang ada di brankas maupun uang yang sedang berada di tangan kita atau cash on hand gitu. Setiap akhir bulan biasanya dilakukan pemeriksaan, pengauditan ya, cross check ini supaya benar antara pencatatan di buku dengan keadaan fisiknya. Jadi sebenarnya pemeriksaan atau pengauditan cash ini, kas itu bukan melulu mengenai uang kertas dan logam saja yang tersimpan di safety deposit box atau brankas ya, tapi juga kalau seandainya punya giro, ada wesel, ada cek, itu juga harusnya wajib diaudit. Itu wajib diperiksa biasanya di akhir periode akuntansi pada saat penutupan buku gitu. Nah, cash opname ini sebenarnya berkaitan dengan petty cash ya, kas kecil ataupun kas besar juga. Nah, biasanya selalu dilakukan pemeriksaan pada saat tanggal neraca, artinya di akhir periode akuntansi gitu ya, tergantung perusahaannya masing-masing menutup bukunya kapan. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya terjadi perbedaan atau selisih antara saldo di buku besar sama saldo fisiknya? Nah, maka selisihnya itu harus dicari tahu, harus dikonfirmasi, harus diperiksa lebih lanjut. Kenapa kok bisa terjadinya selisih? Kalau seandainya selisihnya itu karena salah catat, ya berarti harus dilakukan revisi, harus dilakukan pembetulan. Tapi kalau seandainya ada karena memang hilang atau miss, ya itu harus dicari tahu ya, kemudian dilakukan pembetulan juga. Nah, pembetulannya mungkin pembetulan secara fisik ataupun pencatatan itu juga harus dilakukan, tapi sepengetahuan pejabat yang berwenang. Bentuk dari form cash opname itu kurang lebih seperti ini ya. Ini secara general saja. Biasanya terdiri dari judulnya, form cashnya ini untuk perusahaan apa, waktunya pengauditan kapan, tempatnya di mana, lah jumlah cashnya, petty cash ataupun kas besar gitu ya, menurut catatan atau buku berapa. Ini didasarkan pada detailnya saldo, pengauditannya didasarkan pada detail dari buku besar khusus untuk kas. Kemudian jumlah cash menurut catatan atau buku ini didasarkan pada saldonya, saldo akhir dari buku besar cash. Kemudian jumlah secara fisiknya ini dari perhitungan satu persatu di safety deposit box ataupun tempat penyimpanan cash yang lain gitu. Nah, ini secara fisik dihitung satu persatu berapa. Kemudian kalau seandainya ada selisih, selisihnya berapa. Dan kalau tidak ada selisih dituliskan, tidak ada selisih di situ, selisih sama dengan 0 gitu ya. Kemudian keterangan selisihnya juga dicatat.
Karena apa? Setelah dilakukan pengauditan dan penganalisaan penyebab selisihnya karena apa. Siapa yang membuat pengauditan ini, siapa yang membuat, kemudian diketahui oleh siapa, biasanya pejabat berwenang yang lebih tinggi dari si pemeriksa atau pembuat form case opname. Maksudnya pembuat di sini adalah orang yang melakukan pengisian, pencatatan kepada form case opname ini. Nah, mutasi dana kas kecil atau petty cash itu biasanya terdiri dari beberapa kegiatan. Ada pembentukan dana cash kecil. Jadi pembentukan dana cash kecil ini bisa berkaitan dengan top up begitu ya. Belum. Pembentukannya dulu. Pembentukan pertama kali mengenai pembentukan dana kas kecil. Nah, pembentukan pertama untuk saldo awal berapa biasanya nilainya. Setiap perusahaan biasanya berbeda-beda gitu ya, tergantung kebutuhan. Kemudian mutasi yang lain adalah masalah penggunaan, pemakaian atau pengeluaran. Nah, biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang urgent yang termasuk kegiatan tersebut kecil dan biasanya hanya nilainya ya ratusan ribu atau puluhan ribu gitu, tidak sampai juta. Nah, tapi penggunaannya ini biasanya hanya untuk kegiatan-kegiatan seperti pembelian stationery atau hal-hal lain yang biasanya di luar kegiatan operasional ya. Kegiatan non operasional bisa berhubungan dengan kegiatan admin gitu, bisa diambilkan dana dari kas kecil. Kemudian pengisian kembali dana kas kecil ini juga untuk periodenya setiap perusahaan juga berbeda-beda. Yang di sini di tahap ketiga ini merupakan top up ya. Jadi top up ketika nanti kas kecil itu seandainya ada batasan limit 1,5 juta misalnya, sudah harus dilakukan top up. Top upnya setiap perusahaan bisa berbeda-beda, antara 5 sampai 7 bahkan sampai 10. Jadi tergantung kebijakan masing-masing. Nah, ini merupakan mutasi ya, mutasi pergerakan dari dana kas kecil atau petty cash. Jadi sistem voucher untuk dana kas kecil itu biasanya ini adalah vouchernya yang sebagai pengganti dari bukti transaksi gitu, karena kegiatan-kegiatan petty cash biasanya kegiatan-kegiatan yang menggunakan petty cash biasanya tidak memiliki bukti transaksi, jadi menggunakan voucher yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Jadi ada nomor vouchernya kapan, kemudian tanggal transaksinya, alasan penggunaan biaya biasanya seperti pembelian stationery gitu ya. Nah, jumlahnya 500.000, kemudian dibuat oleh siapa, pembayaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi, kemudian yang menerima itu siapa, menerima pembelian stationery tersebut. Nah, voucher ini sudah dianggap sah ya, karena sudah mewakili transaksi yang ada, khusus untuk transaksi-transaksi yang menggunakan dana dari petty cash, tapi transaksi tersebut tidak memiliki bukti transaksi. Nah, kemudian selisih kas kecil. Ketika kita bicara mengenai selisih kas kecil, berarti artinya ada perbedaan antara jumlah atau saldo kas yang ada di catatan dengan yang ada di perhitungan secara fisik. Jadi macam-macam selisih kasnya itu bisa selisih kas lebih atau disebut dengan cash overage ya. Jadi apabila kasnya itu menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, itu berarti selisih kas lebih. Kalau selisih kas kurang, cash shortage, jadi jumlah kasnya itu menurut perhitungan fisik jauh lebih kecil daripada kas menurut catatan. Nah, jadi seperti apapun kondisinya, mau selisih kas lebih atau selisih kas kurang, itu harus diselidiki lebih lanjut apa yang menyebabkan nilai kas itu berubah, tidak sama gitu ya. Nah, harus dilihat mutasinya bagaimana, ataukah ada salah catat, ataukah ada memang kehilangan. Nah, ini harus ditelusuri lebih lanjut dan dilakukan revisi. Revisi tergantung mana yang benar, pencatatankah atau secara fisika. Itu harus ditelusuri dulu mana yang benar, baru kita lakukan revisi. Kegiatan revisi itu juga harus sesuai sama persetujuan dari pejabat yang berwenang yang lebih teratas. Penyebab selisih kas bisa jadi karena adanya kehilangan ya akibat kekeliruan saat transaksi penjualan, misalnya pada saat memberikan uang kembali gitu. Selisih kas biasanya diketahui sebelum uang disetorkan ke bank. Nah, ini
ya karena human error gitu ya, atau kesalahan mencatat baik pada saat penerimaan maupun pada saat pengeluaran kas. Nah, pencatatan harusnya 3 dicatat 5 atau harusnya 8 dicatat 3. Nah, begitu kan sudah akibatnya mengakibatkan adanya selisih. Nah, selisih kas ini baru bisa diketahui ketika adanya pengauditan ya, atau setelah menerima laporan mutasi kas dari bank gitu. Makanya kenapa catatan kas menurut perusahaan itu akhirnya tidak sama menurut catatan menurut bank. Jadi jangan dikira bahwa cash opname ini hanya berhubungan dengan petty cash saja, tidak ya. Tapi petty cash juga diaudit, kemudian bank atau kas besar yang biasa disebut dengan bank biasanya itu juga dilakukan pengauditan. Jadi kalau kas besar atau bank itu ya pengauditannya dengan cara membandingkan antara buku besar dari bank, nah, dan juga buku besar dari perusahaan itu dibandingkan di situ. Nah, jumlahnya sesuai atau tidak. Kemudian kalau seandainya tidak ada kekeliruan ya berarti sudah oke. Tapi kalau seandainya ada selisih berarti harus ditelusuri selisihnya karena apa. Satu persatu dari mutasinya, mutasi keluar atau mutasi masuk, ataupun ada top up. Nah, itu harus dilihat satu persatu dari sisi pencatatan dan secara fisiknya. Baru dilakukan revisi atas pengetahuan pejabat yang berwenang. Nah, ini sekarang kita baru masuk ke rekonsiliasi banknya ya. Kalau tadi lebih cenderung ke cash opname yang berhubungan dengan petty cash, tapi kalau yang ini rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu ada nasabah dan juga bank. Kalau seandainya perusahaan berarti kita di posisinya nasabah ya, nasabahnya bank gitu. Jadi asetnya kita, bank itu kan termasuk kas ya, jadi berada di posisi aset, aktiva, jadi bersaldo debit. Artinya setiap kali ada penambahan itu akan menambah di debit dan meningkatkan aset di debit. Sedangkan ketika ada pengeluaran, pembayaran, maka mengakibatkan adanya penurunan aset. Jadi aset akan berkurang di posisi kredit. Itu dari sisi nasabah. Tapi kalau dari sisi bank, jadi bank itu ketika mendapatkan dana dari kita, memposisikannya bukan asetnya mereka, tapi itu adalah kewajiban bagi pihak bank. Kewajiban karena adanya rekening dari nasabah yang dititipkan kepada bank. Jadi posisinya ketika ada uang yang dititipkan kepada bank, jadi posisinya bukan di aktiva atau aset, tapi ada di kewajiban. Jadi bisa kalian bayangkan kalau di kewajiban berarti menambah di posisi kredit. Ya, ketika ada tambahan, ada top up, ketika ada penerimaan uang masuk gitu di rekening nasabah, otomatis akan menambah di posisi kredit dari bank gitu ya. Jadi kenaikan ini artinya adalah kenaikan yang dianggap adalah kenaikan dalam kewajiban bank tersebut. Jadi hal-hal yang menyebabkan adanya kenaikan dalam kewajiban yang mengakibatkan rekening suatu nasabah, seorang nasabah itu bertambah akibat adanya memo kredit. Nah, memo kredit ini menyebabkan bertambah. Kemudian setoran melalui transfer, bisa elektronik, mobile banking, itu menyebabkan adanya penambahan di posisi kredit. Kemudian penerimaan pembayaran wesel tagihan gitu ya, pencarian pinjaman dari bank, pendapatan bunga. Nah, itu bisa di posisi kredit menambah ya kewajiban. Kalau seandainya rekening nasabah itu mengalami penurunan, dari sisi bank itu akan dicatat di debitnya kewajiban ya. Ketika ada memo debit, kemudian adanya pembayaran melalui transfer dana elektronik misalnya kepada suppliernya, kepada vendornya, lah itu di situ akan dicatat di posisi debit. Kita bayar beban administrasi, perusahaan bayar beban administrasi, sama bank akan dicatat di posisi debit. Ada cek kosong, jadi cek kosong itu cek yang tidak bisa dicairkan gitu ya. Nah, jadi terpental kembali. Jadi di situ harusnya sudah dicatat masuk tapi malah keluar gitu ya. Jadi tidak jadi menambah, jadi di situ dicatat sebagai penurunan dalam kewajiban. Kemudian ada kesalahan bank. Jadi kesalahan bank itu bisa mengakibatkan rekening nasabah itu bertambah atau berkurang gitu. Jadi tergantung kondisinya seperti apa. Ketika kesalahan dari bank itu yang harus ada revisi yang mengakibatkan rekening nasabah bertambah, ya diletakkan di posisi kredit,
di kewajiban gitu ya, di kewajiban miliknya bank. Tapi kalau seandainya kesalahan bank tersebut mengakibatkan rekening nasabah tersebut mengalami penurunan, ya harus dicatat di bagian penurunan untuk rekening nasabah. Posisinya di mana? Di debit gitu. Jadi bisa dibedakan perbedaannya. Jadi jangan bingung ketika melakukan rekonsiliasi bank. Jadi buku besar yang ada di perusahaan otomatis akan bertambah di debit ya untuk banknya, dan akan berkurang di kredit. Tapi kalau dari sisi buku besar bank yang akan dikirimkan ke perusahaan untuk kegiatan pengauditan di akhir periode akuntansi, kegiatan rekonsiliasi bank ini, jadi harus dilihat dari posisi kewajiban bank. Jadi bertambahnya rekening nasabah itu akan bertambah di kredit, dan segala kegiatan yang mengakibatkan penurunan rekening nasabah itu akan berkurang di debit. Di sini ada keterangan memo debit dan memo kredit, itu berkaitan sama kegiatan-kegiatan seperti EC, artinya error correction ya. Jadi koreksi kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh bank. Nah, ini kesalahan apapun yang dilakukan oleh bank itu namanya error correction. Kemudian kalau ada ketemu keterangan NSF, not sufficient fund, artinya ceknya itu kosong atau cek yang ditolak karena dana di bank si penerbit cek tidak mencukupi. Nah, ini juga mengakibatkan adanya rekening dari nasabah itu berkurang gitu ya. Kemudian ada service charge, itu adalah beban administrasi bank yang mana harus ditanggung oleh si pemilik nasabah, si pemilik rekening atau nasabah bank. Kemudian ada ACH, Automated Clearing House, jadi ayat jurnal clearing otomatis untuk transfer dana elektronik. Nah, ini hanya bersifat sebenarnya sementara ya. Jadi jurnal clearing ini sifatnya itu sementara saja karena tidak akan mungkin nempel terus di rekening ya, karena sifatnya hanya untuk sebagai jurnal clearing saja, pembersih gitu ya. Kemudian miscellaneous, jadi lain-lain seperti penerimaan pembayaran wesel tagih atas nama nasabah atau pencairan pinjaman dari bank untuk nasabah. Lah ini bisa hal-hal seperti ini, kalau seperti yang saya sebutkan ini berarti nantinya bisa akan menambah rekening nasabah ya. Jadi kalau dari sisi bank, jadi pencatatannya di sebelah kredit. Nah, sekarang kita masuk ke cash opening dulu dan juga rekonsiliasi bank.
Jadi tahap penyusunan rekonsiliasi bank ini, saldo menurut banknya berapa, jadi ditambah sama debitnya ke kas yang tidak terdapat dalam rekening koran. Ya, setoran yang belum dicatat oleh bank itu berapa nilainya, kemudian dikurangi dengan kredit ke kas yang tidak terdapat dalam rekening koran juga. Nah, itu dikurangi ke situ. Jadi ini adalah saldo yang disesuaikan menurut bank. Kemudian kalau saldo kas menurut perusahaan itu ditambah sama kredit bank yang belum dicatat. Ya, kita kan dasarnya pada buku besar banknya ya. Kredit bank yang belum dicatat itu mengenai pembayaran piutang yang diterima oleh bank gitu, itu ditambahkan semua, kemudian baru dikurangkan sama debit bank yang belum dicatat, jadi seperti cek kosong, beban admin, nah itu apapun di situ itu harus dikurangkan. Nah, akhirnya nanti saldonya itu yang sudah disesuaikan, saldo akhirnya antara bank dan juga perusahaan itu pasti akan balance. Nah, ini sekarang kita baru masuk ke rekonsiliasi banknya ya. Kalau tadi lebih cenderung ke cash opening yang berhubungan dengan petty cash. Nah, penyebab selisih kas bisa jadi karena adanya kehilangan ya akibat kekeliruan saat transaksi penjualan. Jadi pertama yang saya jelaskan mengenai free onboard shipping point dulu. Hak kepemilikan beralih ke pembeli pada titik pengiriman. Jadi ketika perusahaan kita statusnya sebagai pembeli melakukan pembelian barang terkait dengan persediaan barang gitu ya, persediaan barang dagangan dari supplier atau vendor kita, jadi hak kepemilikannya itu sudah merupakan hak milik kita ketika barang tersebut keluar dari gudangnya si penjual. Nah, jadi berawal dari titik pengiriman sampai nanti ke gudang kita itu sudah merupakan hak kepemilikan kita. Jadi artinya di sini si pembeli itu wajib membayar ongkos angkutnya. Jadi kita sudah boleh mengakui sebagai beban angkut, ya, beban angkut. Kemudian kita juga sudah bisa mendebit persediaan barang dagangan. Nah, jadi persediaan barang dagangan kita sudah bertambah ketika barang tersebut sudah keluar dari gudangnya pembeli. Jadi segala hal yang berkaitan dengan beban angkut pembelian itu semuanya sudah merupakan tanggungan dari si pembeli. Jadi terkait dengan asuransinya, pengangkutannya, di kapalnya bagaimana, itu semua pajaknya, itu semua sudah merupakan tanggungan si pembeli. Jadi penjual tidak melakukan kegiatan apapun. Jadi artinya penjual sudah bebas dari beban angkut penjualan. Nah, yang satunya adalah free onboard destination. Jadi free onboard destination ini hak kepemilikan baru beralih ke pembeli ketika barang sampai di tempat tujuan. Jadi ketika barang keluar dari gudangnya si penjual sampai ke gudangnya si pembeli, barang tersebut masih miliknya si penjual. Artinya si pembeli tidak mengeluarkan ongkos angkut. Yang mengeluarkan ongkos angkut adalah si penjual. Kemudian kalau nanti sudah sampai ke tempat kita, baru kita mengakuinya sebagai persediaan barang dagangan kita. Sebenarnya biasanya faktanya ya, banyak sekali penjual yang memang membayar terlebih dulu ongkos angkutnya, dan mereka memang mendebit biaya pengiriman gitu kadang. Tapi bisa juga mereka membayar terlebih dahulu ongkos angkutnya, tapi nanti itu ditambahkan kepada piutangnya, ya, piutangnya ke si pembeli atau customer kita. Biasanya ada yang seperti itu sistemnya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mengenai FOB destination dan shipping point ini lebih baik nanti mencoba latihan soalnya gitu ya. Ini merupakan dasar penentuan diskon. Jadi ketika nanti menemukan diskon, nanti diskonnya ini didasarkan potongannya dari mana gitu, kadang bingung ya. Jadi ketika kita ada pembelian atau penjualan, kemudian ada kegiatan seandainya retur penjualan atau retur pembelian, itu kurangkan dulu. Nah, nilai itulah yang baru dikalikan dengan besaran diskonnya. Nah, mau dikenakan diskon berapa, besarannya berdasarkan dari pembelian atau penjualan setelah dikurangi retur penjualan atau retur pembelian. Kemudian penentuan harga pokok penjualan untuk barang yang diretur terkadang juga bikin bingung. Nah, caranya adalah harga jual atau harga beli setelah dikurangi sama diskon.
Itu merupakan harga pokok penjualan barang yang diretur. Gitu ya. Karena memang untuk menentukan besaran diskon kan kita harus mengurangi returnya terlebih dahulu dari pembelian dan penjualan. Jadi makanya kalau menentukan harga pokoknya juga kita harus menguranginya dulu sama diskon gitu. Kemudian penentuan harga pokok penjualan, nah itu berasal dari harga pokok pembelian, ya harus didasarkan pada perhitungan harga pokok pembelian. Jadi harga pokok pembelian di sini adalah pembelian bersih, termasuk seandainya di dalamnya ada beban ongkir, beban ongkir di dalamnya juga harus dimasukkan. Artinya beban ongkir terkait dengan beban angkut pembelian. Nah, contohnya seperti FOB, shipping point. Nah, berarti kan beban angkut pembeliannya tanggungannya dari si pembeli. Itu harus dimasukkan ke perhitungan harga pokok pembelian. Itu. Ya, kecuali kalau yang FOB destination ada kesepakatan tidak perlu mengeluarkan beban angkut, berarti ya tidak perlu dimasukkan ke harga pokok pembelian ini. Jadi harus melihat kaitannya sama FOB-nya, ya. Syarat FOB-nya itu shipping point kah atau destination. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa latihan soal. Ini sekarang kita masuk ke metode persediaan. Jadi pertama yang saya jelaskan mengenai free onboard shipping point dulu. Hak kepemilikan beralih. Nah, ini adalah metode FIFO. Jadi bagaimanakah pengaruh biaya persediaan ini pada laporan keuangan gitu ya. Jadi pakai FIFO atau first in first out ini, kalau seandainya kalian ada pembelian, ya pembeliannya ada 3 kali gitu. Ada dengan nilai 9.000, 13.000 dan 14.000. Nah, penjualannya kalau kita bikin laporan keuangan khusus untuk laba ruginya ya, berarti penjualan 20.000 itu harga pokoknya, karena ini pakai metode FIFO, artinya first in first out, berarti kita keluarkan yang pertama kali masuk dulu. Nah, nilainya pertama kali masuk adalah 9.000. Jadi harga pokok penjualannya kita pakai yang 9.000. Jadi laba kotornya 11.000. Lalu bagaimana dengan neracanya? Jadi neraca itu akan mencatat nilai persediaan akhir saja yang masih tersimpan di gudang, ya. Jadi di neracanya di akhir periode misalnya 31 Mei gitu, persediaannya adalah 13.000 ditambahkan 14.000 jadi 27.000. Itu yang pakai metode FIFO. Sedangkan yang metode LIFO, last in first out, ada 3 bentuk harga ya, pembelian kan bermacam-macam, 9.000, 13.000 dan 14.000. Kita pakai yang terakhir masuk, yaitu nilai 14.000. Jadi 14.000 kita jadikan sebagai harga pokok penjualan, sehingga laba kotornya adalah 6.000. Nah, persediaannya yang kita catat di neraca 31 Mei adalah 9.000 ditambah 13.000 adalah 22.000. Nah, kalau metode average itu kita menggunakan rata-rata. Jadi ada 9.000, 13.000, 14.000 itu kita jumlahkan semua. Jadi 36.000 ya kita bagi 3 berarti kan 12.000. 12.000 itu sebagai harga pokok penjualan. Jadi laba kotornya adalah 8.000. Lalu yang terhitung di neraca adalah 12.000, karena rata-ratanya itu adalah 12.000, yang baru kita pakai itu adalah pembelian pertama saja gitu ya, dianggap satu saja yang sudah laku, kan tinggal sisa 2 itu. Nah, 2-nya itu 12.000 kita kalikan 2, banyaknya kan tinggal 2, jadi ada 24.000. Itu adalah persediaan yang belum laku atau yang masih tersimpan di gudang, persediaan barang jadi yang tersimpan di gudang, persediaan barang dagangan gitu. Nah, jadi dari sini metode FIFO ini bisa kalian lihat ya, bahwa dari pengakuan laba kotornya yang menggunakan metode FIFO itu jauh lebih tinggi ya pengakuan labanya, sedangkan yang LIFO itu jauh lebih rendah dan average berada di antaranya. Artinya kalau FIFO ini tidak baik dari sisi perpajakan, nah, kalau LIFO terlalu tidak realistis ya, terlalu rendah. Yang paling
baik adalah average. Ya, jadi sebenarnya kalau FIFO dan LIFO itu banyak dipakai di luar negeri, di Amerika begitu. Tapi kalau average itu kita terapkan di Indonesia. Nah, sedangkan untuk pengakuan dari sisi aset kita, untuk yang FIFO pun dia cenderung jauh lebih tinggi. Ya, yang LIFO terlalu rendah, sedangkan yang average itu berada di antaranya. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh kepada kebijakan yang mengenai pembayaran pajaknya ya, bukan kebijakan ya, mengenai pembayaran pajaknya. Jadi otomatis yang dibayar menggunakan metode FIFO, nah itu akan jauh lebih besar dibandingkan yang menggunakan average maupun LIFO. Nah, kalau LIFO dianggap terlalu banyak sisi perpajakan yang dirugikan. Nah, jadi kalau menurut standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, itu lebih baik kita menggunakan yang average. Nah, ini adalah metode perpetual. Ya, metode perpetual untuk FIFO. Jadi artinya metode perpetual itu kita menggunakan kartu persediaan. Nah, di sini ada transaksi pembelian, ada harga pokok penjualan dan juga persediaannya. Jadi contohnya seperti tanggal 1 Januari itu dilakukan ada saldo ya, ada saldo untuk persediaan sebesar 100, biayanya per unit adalah 20.000. Jadi totalnya adalah 2 juta. Kemudian tanggal 4 ada penjualan ya, penjualan sebesar 70. Nah, itu kita menggunakan harga yang 20.000 itu karena cuma satu itu ya. Jadi totalnya 1.400.000. Jadi sisanya yang ada di gudang tinggal 30, masih tetap menggunakan 20.000, jumlahnya 600.000. Tanggal 10 ada pembelian sebesar 80, biaya per unitnya 21.000, jumlahnya 1.680.000. Jadi ada dua yang muncul di gudang, 30 dengan biaya per unit 20.000 dan 80 dengan biaya per unit 21.000. Kemudian tanggal 22 itu harus dijual ya sebanyak 40. Nah, kalau 40 berarti karena ini first in first out, kita ambil yang 30 dulu. 30 dengan harga 20, 600.000 ya. Kemudian yang 10 jadi 30 udah habis ya. 30 udah habis, tinggal 80, sisa 80 dengan harga 21.000. Kemudian karena tadi mintanya 40 jualnya, jadi yang 10 itu kita ambilkan dari harga 21.000. Jadi 210.000. Sisanya yang ada di gudang adalah 70 dengan harga per unit adalah 21.000. Sehingga totalnya adalah 1.470.000. Tanggal 28 ada penjualan sebesar 20. Jadi 20 tetap kita menggunakan biaya per unit 21.000 karena tinggal itu doang gitu ya. 20 kalikan 21.000, 420.000, sehingga yang tersedia di gudang hanya 50 dengan harga 21.000. Jumlahnya 1.050.000. Kemudian tanggal 30 ada pembelian lagi sebesar 100.000 dengan harga per unit 22.000. Totalnya adalah 2.200.000. Sehingga yang tersedia di gudang adalah 50 dengan harga 21.000 per unit dan 100 dengan harga 22.000 per unit. Jadi kalau kita mau menghitung persediaan akhirnya adalah yang hanya di tanggal 30 saja, yaitu 1.050.000 dan 2.200.000, sehingga totalnya adalah 3.250.000. Itu persediaan akhir yang harus kita catat di neraca. Sedangkan harga pokok penjualannya adalah yang kita jual saja, yaitu 2.630.000. Kita totalkan mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 28. Yang itu akan kita catat di laporan laba rugi. Nah, kalau ini metode perpetual untuk LIFO. Jadi perpetual itu saja yang pakai kartu persediaan. Ya, kalau fisik kita tidak bisa pakai kartu persediaan. Karena kalau perpetual itu kita bisa mengecek dari pencatatan seperti ini. Jadi keluar masuknya kita langsung bisa mengetahui harga pokoknya gitu. Tapi kalau fisik itu kita hanya mencatatnya, membandingkannya nanti di akhir periode. Nah, sekarang kita lihat kalau yang LIFO 1 Januari
ada saldo persediaan sebesar 100 dengan harga 20.000 sehingga totalnya 2 juta. Kemudian tanggal 4 ada penjualan sebesar 70, makanya kita ambil yang 20.000 ya. Totalnya 1.400.000, sisanya tinggal 30, masih menggunakan harga 20 karena memang sisanya itu, sehingga totalnya adalah 600.000. Kemudian tanggal 10 ada pembelian sebesar 80 dengan harga 21.000 per unit, totalnya adalah 1.680.000. Jadi di gudang ada 30 dengan harga 20.000 dan 80 dengan harga 21.000. Kemudian tanggal 22 ada penjualan sebesar 40. Nah, ini karena last in first out kita ambil yang terakhir. Jadi menggunakan harga yang paling akhir yaitu 21.000 untuk yang 40 ini. Ya, 21.000. Jadi totalnya adalah 840.000. 30, 20.000, kemudian yang 80 kan sudah kita ambil 40, jadi sisanya tinggal 40 ya, dengan harga 21.000, totalnya adalah 840.000. Tanggal 28 kita jual lagi 20 kita ambil dari biaya per unit yang 21.000 ya. Jadi jumlahnya adalah 420.000. Jadi ada 30 dengan harga 20.000, kemudian yang 20 itu sisa dari yang 40 ya, masih harga 21.000. Jadi totalnya 420.000. Kemudian tanggal 30 itu ada pembelian sebesar 100 dengan biaya per unitnya 22.000. Jadi totalnya 2.200.000. Jadi pada saat terakhir di gudang ada 30 dengan harga 20, 20 dengan harga 21.000 dan 100 yang merupakan pembelian terakhir dengan harga 22.000. Jadi totalnya untuk persediaan akhir periode akuntansi adalah 3.220.000. Itu yang harus dicatat di neraca. Kemudian harga pokok penjualannya kita jumlahkan yang sudah laku terjual, semuanya berapa nilainya dari tanggal 4 sampai tanggal 28, ada 2.660.000. Harga pokok penjualan itu yang kita catat di laporan laba rugi. Yang terakhir adalah metode perpetual atau weighted average. Jadi rata-rata tertimbang sebenarnya ya. Ini masih menggunakan kartu persediaan karena metode perpetual. Nah, sebenarnya metode perpetual ataupun periodik juga nanti pengaruh pada pencatatan akuntansinya gitu ya. Tapi saya kenalkan dulu mengenai persediaannya. Saya ingatkan kembali kalau yang metode perpetual harus pakai kartu persediaan seperti ini untuk melihat mutasi keluar masuknya barang. Nah, di sini tanggal 1 Januari ada persediaan saldo awal adalah 75 kuantitinya dengan biaya per unitnya adalah 33.000. Jadi tinggal kita kalikan saja, yaitu jumlahnya 2.475.000. Kemudian tanggal 5 ada pembelian sebesar 100.000, biaya per unitnya 34.000. Jadi totalnya adalah 3.400.000. Nah, di sini karena average jadi kita tinggal tambahkan saja. Jadi 100 ditambah 75 berarti kan ada 175. Untuk harganya kita tinggal jumlahkan saja dan di rata-rata 34.000 ditambahkan 33.000 dibagi 2. Jadi 33.571. Nah, itu jumlahnya jadi 5.874.925. Tanggal 14 ada penjualan sebesar 30. Nah, tanggal yang 30 ini di tanggal 14 itu tinggal kita ambil dari biaya per unit yang terbaru yaitu 33.571. Jadi totalnya yang dijual adalah 1.007.130 rupiah. Jadi sisanya tinggal 145 dengan biaya per unitnya adalah 33.571. Nah, totalnya adalah 4.867.795. Tanggal 20 ada pembelian sebesar 75 dengan biaya per unit 35.000, totalnya 2.625. Jadi kita tambahkan 145 tambah 75 220 ya. Kemudian kita jumlahkan juga 35.000 ditambah 33.571 kita bagi 2. Hasilnya adalah 34.058. Itu kita kalikan, hasilnya adalah 7.492.760. Tanggal 23 ada penjualan sebesar 45, kita pakai yang biaya per unitnya 34.058 rupiah. Jadi tinggal kita kalikan saja, hasilnya adalah 1.532.610. Jadi tinggal tersisa 175, masih tetap menggunakan harga 34.000
58 karena tidak ada pembelian. Jadi selama tidak ada pembelian ya menggunakan biaya per unit yang sama gitu ya. Jadi totalnya adalah 5.960.150. Kemudian tanggal 26 ada penjualan lagi 50. Jadi tinggal tersisa 125, masih menggunakan biaya per unit yang sama yaitu 34.058. Kemudian tanggal 29 dikeluarkan lagi 40 unit. Jadi yang terakhir tersisa tinggal 85 ya. Masih menggunakan biaya per unit yang sama yaitu Rp34.058. Jadi totalnya adalah Rp2.894.930. Nah, itu yang dicatat sebagai persediaan akhir yang nanti nongol di neraca gitu. Kemudian untuk harga pokok penjualannya kita jumlahkan transaksi penjualan dari tanggal 14 sampai tanggal 29. Itu yang akan kita catat di laporan laba rugi. Nah, itu tadi mengenai metode perpetual, terdiri dari FIFO, LIFO, dan juga weighted average. Sekarang kita masuk ke metode periodik. Jadi metode periodik itu tidak membutuhkan kartu persediaan. Jadi kita harus menghitungnya seperti ini. Jadi seandainya 1 Januari persediaannya adalah 100 unit. Biayanya adalah per unit 20.000. Jadi totalnya adalah 2 juta, ya. Kemudian ada pembelian tanggal 10 itu 80 unit. Biayanya 21.000. Jadi totalnya 1.680.000. Tanggal 30 ada pembelian lagi 100 unit, biayanya 22.000 per unit. Jadi totalnya adalah 2.200.000. Jadi kita kalau mau lihat tersedia yang untuk dijual itu berarti kita harus jumlahkan semua keseluruhan barang yang tersedia di gudang awal ya, persediaan awal kita tambahkan sama pembelian. Jadi jumlah unit secara keseluruhan adalah 280 unit. Dengan kita jumlahkan semuanya secara nominal adalah 5.880.000. Nah, ini merupakan persediaan yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan. Terus kita hitung satu persatu ke gudang. Jadi di audit persediaan akhir di gudang itu tinggal 150 unit. Nah, karena ini FIFO, first in first out, jadi yang kita lakukan adalah kita harus bikin rumus seperti yang ada di bawah. Jadi persediaan awal 1 Januari kan 2 juta. Ada pembelian sebesar 1.680.000 dan juga 2.200.000. Jadi totalnya adalah 3.880 ya. Jadi biaya barang yang tersedia untuk dijual adalah 5.880. Nah, persediaan akhirnya itu berapa? Cara cari persediaan akhir adalah karena ini first in first out, artinya yang akan kita jual itu adalah yang masuk terlebih dahulu ya. Jadi dari tanggal 1, tanggal 10 sampai nanti tanggal 30 kan gitu ya alurnya. Tapi karena sekarang kita ini hanya ketemu persediaan akhirnya, artinya persediaan akhirnya itu yang tersisa adalah yang terakhir masuk saja. Nah, terakhir masuk itu berarti kalau dikatakan tinggal 150 ya kita ambil dari tanggal 30, jadi dibalik gitu. Jadi tanggal 30 itu 100 unit dengan harga 22.000. Nah, 2.200.000 ya. Kemudian karena katanya cuma tinggal 150 berarti kan kurang 50. Nah, 50 kita ambil dari biaya per unitnya tanggal 10. Nah, 50 unit kita kalikan 21.000. Jadi 1.050.000. 1.050.000. Jadi totalnya adalah 3.250.000. Jadi harga pokok penjualannya adalah 2.630.000. Nah, jadi artinya harga pokok penjualan di sini adalah yang sudah terjual. Yang sudah terjual berarti sebesar 130.000 ya. 130 unit yang terjual. Berarti 130 unit itu kan terdiri dari 100 unit dari persediaan awal yang 20.000 dan juga 30 unit dari tanggal 10 dengan harga 21.000 kan gitu. Nah, makanya persediaan akhirnya kita dapatnya dari sisanya. Nah, sisanya tanggal 10 dan juga tanggal 30. Cara carinya seperti itu. Itu yang FIFO. Nah, sekarang kita masuk ke cash of name dulu dan juga rekonsiliasi bank.
Kemudian kalau metode periodik yang average, nah ini ada tanggal 1, 10, 30. Masing-masing ada unitnya 100 unit, 80 unit, dan 100 unit gitu. Jadi totalnya 280 unit. Dengan biaya per unit 20.000, 21.000, 22.000 per unit ya. Totalnya adalah 5.880.000. Jadi caranya jauh lebih mudah, kita tinggal rata-ratakan saja, kita jumlahkan semua. 5.880.000 itu kita bagi 280 unit. Jadi hasilnya adalah 21.000. Jadi kalau seandainya ada informasi mengenai persediaan akhir di gudang sebanyak 150 unit, jadi caranya adalah karena biaya barang yang tersedia untuk dijual tadi adalah 5.880 ya. Jadi 150 unit itu tinggal kita kalikan sama 21.000. Jadi hasilnya adalah 3.150. Harga pokoknya tinggal pengurangan dari biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhirnya. Jadi harga pokok penjualannya adalah 2.730.000. Karena yang terjual hanya 130, kita kalikan sama 21.000, yaitu 2.730.000. Nah, demikianlah informasi mengenai cash of name, rekonsiliasi bank, FOB, serta metode persediaan FIFO, LIFO, weighted average. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ketika ada kebingungan, silakan drop message melalui via WA group ya. WA group jangan wapri di jam kerja, jangan di tengah malam karena tidak mungkin akan saya balas. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di kelas online berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat malam.